الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Kita artikan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum kepada kamu asyamu berpuasa kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan puasa tersebut alal ladzina atas orang-orang min qablikum sebelum kamu la'allakum agar kalian semua tattaquna bertakwa ayyaman ma'dudat beberapa hari yang tertentu faman kana barang siapa yang terbukti minkum diantaramu maridon sakit au ala safarin atau dalam perjalanan faidatun maka mengganti min ayyamin ukhar pada hari yang lain wa alal ladzina dan wajib bagi orang-orang yutiqunahu yang berat menjalankan puasa fidyatun membayar fidyah ta'amu miskinin memberikan makan seorang miskin faman tatawwa barang siapa yang rela mengerjakan khairun kebaikan fahuwa maka dia itu khairul lahu lebih baik baginya wa antasumu dan kamu melaksanakan puasa di perjalanan khairul lakum lebih baik bagi kamu in kuntum jika kalian semua ta'lamuna mengetahui. Tidak akan paham kalau tidak dibaca tafsir ya, tafsir yang ini aja, tafsir Jalalain saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Secara historis sejarah ya, ayat ini itu diturunkan di Madinah. Di mana Bu? Madinah. Rasulullah di Mekah ya
masih dia ini belum jadi nabi, pada usia 40 tahun baru, kalau kita mah di inauguration, disahkan oleh Allah ya, didaulat menjadi nabi. Tetap tinggal di Mekah di 13 tahun. Setelah itu kemudian hijrah. 1 tahun sebelum hijrah sholat sudah diwajibkan. Kemudian ada di Madinah. Nah, di bulan Sya'ban ini ya baru diwajibkan puasa. Maka pelaksanaan yaitu bulan Ramadan. Jadi ini dulu sejarahnya. Jadi ayat ini itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, dalam tafsirnya furido, difardukan, alaikum, atas kalian semua, asyamu, berpuasa. Asal kalimat kedudukannya begini Bu, ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam, asalnya begitu. Karena kalimat-kalimat kata kerja kutiba itu adalah majhul, maka lafadz asyamu itu menggantikan kedudukan lafadz Allah yang dibuang. Maka lafadz asyamu itu disebut naibul fa'il. Apa Bu? Artinya fa'ilnya yang dibuang. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan puasa, fa'ilnya ke belakang, asyam, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu, minal umami min qablikum, umat-umat sebelum kamu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad juga, ibu dan bapak, sama-sama melaksanakan puasa. Contoh, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu puasa 1 bulan Pak. Ditambah dalam musim bunga 10 hari, berarti 40 hari. Naik ke atas Nabi Musa 40 hari mikotnya. Naik lagi yang paling jauh yaitu Nabi Daud alaihissalam. Bahkan diadopsi di dalam sebuah hadis, Abdul Siyam ba'da Ramadan, Siyamu Daud. Puasa yang paling utama setelah Ramadan ini puasa Nabi Daud. Ini ada pengumuman ya, dengan kesehatan bagi ibu dan bapak, misalnya yang ada gejala-gejala gula, jantung, macam-macam penyakit, insya Allah sunnah Nabi Daud. Saya udah laksanakan, hadirin rahimakumullah, ternyata alhamdulillah sehat. Biar badan gede kayak begini sehat Pak ya. Apa artinya ceking kalau kita ini juga kurang gizi. Nah, jadi ini ada nilainya, dan saya udah diperiksa, malah kata dokter, saya diperiksanya bukan kayak ibu 1 tahun sekali Pak, karena sehat terus. Orang kan ada juga sebulan sekali. Ternyata rahasianya puasa Pak ya. Gitu hadirin. Jadi umat-umat yang terdahulu juga sama-sama puasa. La'allakum, mengartikan la'alla itu jangan mudah-mudahan. Karena la'alla ini di dalam ilmu balaghah ada 2. Satu mananya litamani. Tamani itu satu harapan yang tidak mungkin. Seperti begini bahasa Arab. La'alla sababa ya'udu yauman. Mudah-mudahan kepemudaan datang hari ini. Yang berbicara Pak Haji, udah tua, 70 tahun. Kira-kira kepemudaan datang hari ini Pak? Nggak datang. Itu namanya tamani. Rambut sudah penuh dengan uban bertabur, kulit sudah banyak mengkerut, udah banyak lupa, pingin jadi pemuda lagi. Nah itu namanya tamani. Jadi la'ala di sini mana taroji. Jadi mengartikan yang benar menurut kaidah ilmu nahwu syarab, la'allakum, agar kalian tattaquna, menjadi bertakwa. Tafsirnya apa? Al-ma'asi, dari maksiat. Fa innahu, karena sesungguhnya puasa itu yaksiru syahwata, melemahkan syahwat. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana Mas datangnya maksiat? Dari mata masuk ke dalam hati. Allati hiya mabdauha, yang menjadikan permulaannya maksiat. Syahwat-syahwat kita ya. Nafsu-nafsu kita ini, maka untuk ada puasa. Berapa hari sih Ustaz Adin? Ayyamam ma'dudat, pada waktu hari yang tertentu. Waktu yang tertentu begini, 1 bulan. Hadis Rasulullah di dalam kitab Bukhari, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gubiya fakmilul iddata salasina yauman. Puasalah karena kalian itu melihat bulan. Kalau ibu bapak melihat bulan nggak Pak?
Enggak, kita melihat tanggalan. Ini cerita zaman dulu. Lihat ru'yat. Nah sekarang ini perhitungannya itu ada yang melalui ru'yat dan ada yang melalui hisab. Kedua-duanya benar, hadirin. Hanya perbedaan saja 11 menit dikalikan dengan 360 melahirkanlah yaitu satu hari. Jadi yang terpenting adalah 1 bulan. 1 bulan itu isinya ada 29 hari atau 30 hari. Yang penting lebarannya bareng. Tuh. Kata kemarin Ustadz mendingan lebaran ada 2 biar bisa di khutbah di tempat saya. Ya mendingan kalau 2, kalau enggak kan kita repot. Ya. Sekarang hukum yang ada tuh gua lihat, yang ada dalam Ramadan ini, faman kana minkum, barang siapa yang terbukti minkum di antara kamu, maksudnya apa? Hina syuhudihi, ketika hadirnya Ramadan seperti ini, Bapak maribon, sakit perut, sakit gigi, sakit yang umum, sebab nanti ada yang sakit yang khusus, ya, tapi bukan sakitnya di sini, bukan, tapi di sini maksudnya sakit secara umum. Tahu-tahu baru 2 hari nih, 3 hari puasa, masya Allah karena jarang puasa sunat, perut ini udah sakit. Ya, sakit perut itu bahasa Arabnya apa? Su'ul butun, seul betul. Mari sakit seperti itu. Atau awa ala safarin, dalam perjalanan. Ai musafiron safarul qasri wa ajhadahu as-saumu fil halaini fa afṭara. Yang memperbolehkan orang tersebut sholat qashar. Ya. Berapa ukurannya? Yaitu kurang lebih sudah mencapai 80 atau 85 kilo. Itu boleh. Maka kita ini harus disertai dengan ilmu. Ya, disertai dengan ilmu. Sebab orang Islam itu ada yang sedikit imannya ada waktu di kampung, lari ke Jakarta usaha, bisnis, jarang ngaji, Pak. Dia kemudian ada urusan ke Surabaya, ya. Dia sudah kuat tuh muat-muatin, ya, sampai dia telepon, nak siapin bapak nih di Gubeng, ya, di Pasar Turi, itu kan. Udah siapin mobil. Kata anaknya nanya, bapak puasa? Oh bapak mah kuat puasa, itu kan. Jamaah Masjid Darussalam, ya. Bapak sholat nggak? Enggak. Nah ini Pak, ada kejadian seperti itu. Padahal sholat tidak boleh ditinggal. Maka kalau ibu dalam perjalanan digunakan rukhsah itu Bu, yaitu sholat safar, ya, sholat safar. Jadi namanya qashar. Qashar itu ringkas, jama' artinya mengumpulkan. Sholat duhur asalnya kan 4 rakaat, maka diqashar, diringkas jadi 2, dikumpulkan dengan asar. Pelaksanaannya pada waktu duhur, maka si asar ditarik kepada waktu duhur, disebut jama' takdim. Tapi kalau kita mau diakhirkan si duhur, disebut jama' takhir. Karena kita harus pakai bahasa Arab, kata Pak Ustadz Kiainya, masya Allah, tulis pakai spidol. Sholli fardhu duhri rakaataini qasran majmu'an. Nah, kita kalau lihat bahasa Arab itu kadang-kadang nggak ini, diapalin udah seminggu nggak hafal-hafal, Pak. Sudah, ya. Kita ini mudahkan kepada masyarakat. Niat saya sholat qashar, ya, 2 rakaat, ya. Kalau makmum, kalau imam, karena dengan istri lillahi ta'ala. Beres tuh, sholat duhur 2 rakaat. Nah, dipakai Pak. Jangan ini mah di perjalanan Pak tuh. Dipakai. Wa idza darabtum fil ardi, kalau kalian berjalan ke bumi, ringkas kata Allah Subhanahu wa taala, ini rukhsah. Kemudian asarnya ditarik. Kalau maghrib tetap 3, tidak 1,5 mentang-mentang qashar. Nah, baru isya adalah 2. Itu Bu. Jadi, makanya kita ini harus memiliki ilmu. Iman, ilmu, seni. Diapal ini? Dengan iman hidup akan menjadi terarah. Apa Pak? Dengan iman hidup akan menjadi terarah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan seni gaya hidup menjadi indah. Saya ulangi, dengan iman hidup akan menjadi terarah. Dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Ya, ini kita mau pergi kemana saja karena punya ilmu mudah. Kemungkinan sekarang orang Islam banyak mau pergi kemana-mana nggak sholat, mungkin karena jarang ngaji, kayaknya berat.
Dengan seni gaya hidup menjadi indah. Kita sholat saja tadi punya seni. Coba kalau kita nggak punya seni, ya. Maka Sayyidina Umar itu jarang dia ngimamin, kurang enak Pak. Sayyidina Umar itu, namanya juga dia badannya gede, gitu kan. Iblis aja takut. Alhamdulillahirobbilalamin, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak kayak Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kan enak. Jadi semua sahabat itu ada kelebihan-kelebihannya. Coba kalau kita ini kurang enak ngimaminnya. Tapi kalau kita ini pakai mulut, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, kan enak pun. Begitu hadirin. Nah, maka dua, maridon atau safar, Fa'iddatun maka mengganti, fa'alaihi iddatu ma'abtoro, maka wajib baginya sesuai apa yang telah dia ini dalam perjalanan itu, berapa hari dia itu dalam perjalanan, berapa hari dia ini tidak puasa, maka ganti min ayyamin ukhor, di hari lain. Nah, makanya dalam perjalanan ketika terjadi di Surabaya itu kita pergi ke Amerika. Satu contoh nih masalah. Orang yang dalam safar perjalanan itu kan boleh tidak puasa, apa ya? Boleh tidak puasa. Rukhsah. Tapi sholat itu tidak boleh ditinggal. Ini karena nggak pakai ilmu, ada satu pertanyaan, bagaimana kalau kita ke Surabaya dengan istri kita, naik pesawat, itu cuman 1 jam 40 menit sana. Masih jam 10, masuklah hotel. Apakah dia ini boleh makan minum, Ibu? Boleh. Pertanyaan yang kedua, apakah orang tersebut boleh mengadukan hubungan intim dengan istrinya? Boleh nggak? Tuh, bingung. Tidak boleh. Yang boleh itu makan minum. Urusan yang begitu nanti malam. Gitu kan? Maka sesuai dengan namanya juga puasa. Puasa itu apa? Al-imsaku, menahan. An kulli mubtirin, dari setiap yang membatalkan puasa. Kal ukli, seperti makan, wasyurbi, dan minum, wal jimai fin nahar, dan hubungan intim pada waktu siang hari. Di zaman Nabi itu ada orang bodoh, jarang ngaji. Jarajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah. Kata Nabi, wa ma'ahlakaka, apa yang menyebabkan kamu celaka? Waqatu alam ro'ati fi Ramadan, ya Rasulullah, kaki saya di siang hari ini menjadi 4, numpang dengan istri. Itu bahasanya kinaya, artinya orang bodoh tersebut, Ibu, melakukan hubungan intim. Ini kan bisa terjadi. Rasulullah senyum. Coba kalau datang kepada Bapak, nggak tahu kita bulan naon, ini bulan apa? Pasti kita mau seperti itu, melebihi Nabi, Pak, ya, dimarahin. Kata Nabi, ya sudah, shauma sahraini mutatabi'ain, sebagai kiparatnya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, ini baru beberapa hari udah nyelonong. Ya. Kemudian kata Nabi, it'amu sittina miskinan, berikan makan kepada 60 orang miskin. Ya Rasulullah, nggak ada orang yang paling miskin kecuali saya. Ini contohnya orang bodoh miskin, Pak, jarang ngaji. Makanya kalau orang miskin nggak pernah ngaji, itu akan menjadi orang yang susah selamanya, ya. Al-jahlu bila ilmin, udah bodoh nggak mau ngaji. Lanjut. Jadi 2 tadi, ya. Jadi kalau ada orang dalam perjalanan atau sakit secara umum, boleh dia tidak puasa. Nanti setelah bulan suci Ramadan, di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lainnya, dia ganti. Gantinya dengan apa? Ganti dengan puasa, bukan dengan fidyah. Siapa yang dengan fidyah? Lihat. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang, dalam tafsirnya ay la yutikunahu, yang tidak kuat melaksanakan puasa. Kenapa tidak kuat melaksanakan puasa? Sebabnya apa? Likibarin, karena sudah lanjut usia, 80-90 tahun masih hidup. Datang bulan suci Ramadan, boleh itu Bapak tidak puasa. Atau yang sakit nih, au marodin, atau sakit, yang sakitnya layu jaburu, Ibu, yang sakitnya tidak ada dia ini untuk sembuh kembali, tidak ada harapan untuk sembuh. 2025 dia kena stroke, 2026 sekarang ini masih juga sakit, kan ada yang sakit menahun.
Nah itu boleh tidak puasa. Ganti apa kata Allah? Fidyatun ta'am miskin. Dia dengan fidyah memberikan makan kepada orang miskin. Fidyahnya berapa? 1 mud. Pak Ustadz, 1 mud itu berapa sih kalau ukuran kita? 1 mud itu ibu 750 gram. Ya kalau ukuran kita, kalau 1 kilo ini kan 1000 gram. Nah gitulah. Udah dipasin aja deh 1 kilo, boleh. Nah kalau pakai duit berapa sekarang beras bu? Nah, yang premium misalnya 16.000 atau 15.000 ya, kali dia ini 15.000 misalnya kali 30, berarti sekarang 450-an gitu Pak. Mau kasih beras boleh. Nah sekarang mau pakai makanan boleh, tapi dia itu bukan begini. Dia datang ke masjid, Pak ini ada serabi ini sama kopi, orang lagi puasa, kasihlah nanti misalnya untuk buka. Jadi beda nih, membedakan antara fidyah dengan zakat fitrah. Nah, dikasihnya boleh pekan sekali, boleh 2 hari sekali, boleh disekaliguskan. Yang penting ketika sedang puasa. Jadi kalau orang tua kita ini sudah lanjut usia, boleh tidak puasa. Saya di Garut punya nenek udah 95 tahun. Nenek mau kemana? Mau sholat duha. Lemes ya? Iya, puasa nih, puasa. Kata saya nggak usah puasa, nanti bayar fidyah. Apa jawab dia? Nyanyahuanan sia. Padahal dia boleh tidak puasa. Nih, jadi kita untuk persiapan begitu Pak. Jadi puasa mah kalau orang sudah lanjut usia, nggak puasa juga nggak apa-apa. Kecuali sholat mah, oh saya udah lanjut usia, Ustaz boleh nggak? Tidak ada sholat mah, tetap wajib. Ya kalau dia sudah tua, gimana dia sakit, telentang. Bagaimana wudunya? Ditayamum sama anaknya. Kalau sudah tidak ingetin waktu-waktu sholat. Kalau sudah tidak waktu, Ustaz nggak inget nih sama waktu sholat, bawa ke Darussalam. Ngapain? Sholatin. Ya. Sholatlah kita di belakang imam. Satu waktu ibu dan bapak kita bakal disolatin. Imam yang di belakang bapak, sholat apa namanya? Jenazah. Sholatlah kita ini sampai kita mati. Jangan mati baru dibawa ke Masjid Darussalam. Ya. Jangan kita sholat, karena sholat belum husu, sholat. Jangan menunggu husu. Kan menunggu husu siapa orangnya sekarang? Lagi sholat jalan panjang, Ustadz imamin panjang. Kita ada ingat kemana-mana. Sekarang ada beras, ada enggak, duit ada kemana-mana. Duit yang 50.000 aja tadi mau infak sedekah di mana ya? Oh iya, ternyata dia di bawah tikar. Kirain lagi husu malah mikirin ke sana. Itu sholat kita. Apalagi sholat nih seperti kitanya ini banyak kacanya, gitu kan? Ada artis lewat sini, gitu kan? Kita sampai nengok dulu. Nah itu namanya sholat kakak di leuweung, inyuk talina, sholat culang cileung, kunyuk jadinan, gitu. Lanjut. Kemudian Ustaz, paman tatawa'a, barang siapa yang dengan kerelaan hati khairan mengerjakan kebajikan, dalam tafsirnya biziyadati alal qadril markur fil fidyah. Artinya begini, fidyahnya ditambah. Tadi misalnya 750 gram. Bolehkah kita jadi 1000? Boleh. Ya. Jadi kalau fidyah boleh pas, boleh lebih. Kenapa alasan kata para ulama? Karena kita ini suka ngemil, Pak ya, pagi-pagi gitu kan suka ini. Maka boleh tambah. Yang tidak boleh begini, giliran kita ini makan pakai nasi yang enak, Cianjur, fidyahnya pakai raskin. Pelit banget ya orang ada. Nah gitu ya. Jadi ini fidyah boleh tambah. Tadi alasannya, fahuwa khairullah, lebih baik baginya. Wa antasumu. Saya tanya kepada guru ketika ngaji, guru, itu lapan wa antasumu, wawunya diatapkan kemana? Itu susah ngajinya Pak, jadi ustadz jadi kiai itu. Ya, kalau biasa ustadz tukang ceramah sih nggak usah gituan. Wa antasumu, dan kamu melaksanakan puasa di perjalanan, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Contoh, ibu dan bapak mau ke Surabaya, tadi sahur pakai apa nih kita? Ya misalnya pakai rendang, tambah telur, minum habatul syauda, terakhir pisang. Kayaknya kuat nih. Udah sampai Cirebon Pak, Masya Allah, mata udah mulai berair, knalpot sudah mulai prat-prat perut hitut, kayaknya nggak kuat ya. Boleh tuh Pak untuk tidak puasa.
Tapi kata bapak, kayaknya masih kuat nih. Nah, kata Allah, kuatnya kamu imsak menahannya itu lebih baik ketimbang kita ini berbuka. Kalau kuat ya Pak, tapi kalau sudah nyenggel, Bapak kenapa sih nggak ngomong-ngomong dari Jakarta? Kayak ngopi ya boleh. Itu puasa seperti begitu Pak ya. Tapi kalau kita kuat, ada rahmatullah, boleh itu. Ya. Kalau mulai Semarang, waduh, masya Allah udah ini, boleh itu. Itu puasa begitu Pak. Ya, minal iftori ketimbang berbuka. In kuntum ta'lamun, jika kamu ini tidak, jika kamu mengetahui. Gimana kita mau mengetahui kepada puasa? Kan harus di di briefing, belajar kita. Jangan kita ini puasa datang puasa saja lagi kumaramin baik. Jangan seperti begitu, maka dididik, ada pengajian. Bagaimana kalau perempuan yang hamil? Ya, perempuan yang hamil. Kalau perempuan yang hamil, Ibu, menurut jumhur para ulama, kalau dia ini ada rasa kekhawatiran anaknya, ya, ataupun dia yang sedang menyusui, itu dua, puasa dan fidyah, gitu kan? Puasa dan, ini kata Ibnu Abbas. Jadi tidak ada nasah. Nah, kalau yang tadi secara kesimpulan nih, boleh dia tidak puasa siapa? Tadi gantinya yaitu dengan puasa dua. Satu, orang yang dalam perjalanan atau sakit secara umum. Sekarang yang nomor dua, dia mah nggak usah puasa, cukup bayar fidyah. Siapa? Yaitu orang yang sudah lanjut usia dan sakit menahun. Gitu kan? Yang ketiga, dia boleh bayar fidyah dan puasa, ya untuk perempuan dia yang hamil kalau mengitikadkan, aduh kayaknya nih anak saya kok nggak gerak-gerak. Nah itu kata para ulama, itu puasa dengan nanti setelah lahir itu dia bayar puasa dengan fidyah. Yang keempat, ada juga yang tidak boleh puasa, tidak boleh fidyah. Siapa Pak? Orang gila. Ngapain orang gila? Dia nggak diwajibkan juga berpuasa, tidak boleh juga dia ini tidak boleh fidyah dan rahmatullah. Nah ini hal-hal yang ada di dalam puasa menurut konsep-konsep Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan puasa kita ini karena dibimbing, yaitu diarahkan oleh guru, oleh para ustadz, para ulama, insya Allah puasa kita ini berkualitas. Ada yang nanya nggak? Tar dulu Pak. Sangat lapar dan nggak boleh berbuka puasa. Sangat lapar dan ada kata usia nggak? Usia itu ada. Ya, keterangannya satu itu. Ya, kalau fidyah itu kalau orang yang meninggal dunia itu ya. Pertama tentang dahaga ya. Ya, lapar. Ya. Kan ada buat Ya. Usia. Tentang fidyah. Jawabannya rahmatullah, ya memang puasa itu dahaga, memang lapar. Untuk siapa dia ini tidak boleh tadi puasa? Di antaranya ada orang sudah lanjut usia, itu Pak. 80 tahun masih hidup, kan dia hidup fisik udah lemes Pak. Nah, maka tetap dia walaupun dia ini tetap wajib puasa, kalau dia sudah tidak kuat nih, ya, dan jam 9 dia tidak kuat, nah tadi ganti saja sama fidyah, gitu kan. Bagaimana kalau anak muda dia ini perjalanan jauh, ya boleh tidak puasa Pak. Nah kalau dia ini perjalanan, mau anak muda, mau laki, perempuan, siapa saja kalau dalam safar boleh tidak puasa. Cuman kalau nanti setelah beres Ramadan diganti, itu bukan dengan fidyah, dengan apa Bu? Dengan puasa. Enak banget kalau dengan fidyah, saya juga mau cuma 15.000 ya, paling orang kaya. Nah, jadi ada yang tadi hanya dengan puasa, itu dua, dalam perjalanan ya, atau sakitnya sakit menahun, jangan sakit menahun, sakit biasa gitu kan, lagi puasa sakit. Nah itu gantinya bukan pakai fidyah, pakai puasa. Tapi kalau tadi sudah usia lanjut, kemudian keduanya sakit, maradun alladzi la yurja buruhu, yang tidak ada harapan sembuh Pak. Kan ada sekarang sakit menahun udah 2 tahun 3 tahun datang bulan puasa tapi masih muda. Sekarang ini 34 tahun kena stroke. Itu kan. Nah, walaupun dia muda nggak usah puasa, gantinya pakai apa Ibu? Pakai fidyah. Ini harus tahu kalau kita ada orang nanya. Kasih Pak ya.
Bapak Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini menyangkut sholat tarawih Ustaz. Ya. Saya pernah sholat di Al-Jabar, Bandung. Al-Jabar itu sholat tarawihnya 20 dan 3 witir. Setelah selesai 8 rakaat, itu ada pengumuman dari depan. Bapak para jamaah yang tidak ikut, yang tidak melanjutkan ke 23, yang 8 boleh mundur. Itu di belakang. Ya. Saya beberapa hari lalu mendengar perdebatan ini di YouTube, mengatakan bahwa ada sebagian itu terawih tidak sah, sebagian sah. Karena saya tanya bagaimana ini Ustaz, untuk supaya nggak pegang kita. Ini pernah saya praktek juga di Nabawi dan di Masjid. 8 sampai 10 Ustaz, data saya. Jam 10 baru 10 rakaat, jam 10 malam baru 10 rakaat. Ini selesai mungkin jam 12 malam. Kalau orang kita lupa masjid ini, jangan jam 10. Jangan. Sudah umur ya. Nah ini Ustaz. Ya. Jadi saya perdebatan untuk kemarin Ya. Nah, tapi sebelum itu untuk saya jawab, ini ada pantun Ustaz. Baru jawab itu. Ada juga ya pantun puasa. Ada pantun. Pantun ini adalah indahnya puasa Ramadan yang penuh berkah. Aduh, Masya Allah. Masjid Al-Aqsa sangat indah, melihatnya sangat menenangkan. Bulan Ramadan penuh berkah, waktunya kita saling mendoakan. Amin. Air jernih mengalir deras, burung berkicau indah berseri. Ramadan bulan penuh ikhlas, mari beribadah sepenuh hati. Ambil duduk sebelum tidur, jangan lupa baca doa. Nanti jangan lupa sahur, biar kamu buat puasa. Kue tradisional di atas meja, menunggu waktu berbuka puasa. Ramadan bulan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Terakhir Ustaz, aturan musik di udara mengiring malam yang indah. Ramadan bulan penuh cinta, di mana kita berbagi sesama. Terima kasih. Ya. Pantunnya tidak dijawab. Kita puasa, orang pada tidur, kita masih bahagia. Padahal bangun jam 2, gitu Ibu Bapak ya. Tadi apa yang Pak Haji tanyakan, sekarang terjadi ini begini, hadirin rahimakumullah. Dari segi sudut pandang tentang taraweh, tadi juga nanya tuh ya, buat taraweh itu diambil kata rawaha yurawihu tarwiha. Apa artinya? Sholat dalam keadaan tenang, gitu kan, tenang. Jadi kalau taraweh cepet-cepet itu bukan taraweh namanya. Nah, kemudian teknik Pak Haji ini cara pelaksanaannya. Ya, ada yang 11 ditambah 3 witir. Ya, jadi 10 tambah 3 jadi witir. Jadi berapa jumlahnya? Ada yang 8, kemudian ditambah witir 3. 1. Dari mana dasarnya? Dari Siti Aisyah. Bapak perhatikan, ya. Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini tanya kepada Nabi. Nabi selalu melaksanakan dia 11. Tapi jangan dikatakan bagus ataupun tidaknya, itu kata Nabi. Kalau yang 23 dari siapa? Dari sahabat Umar bin Khattab. 20 ditambah dengan witir. Nah, kita supaya tahu. Jadi saya ini sebagai seorang ustadz, malam saya itu di sana di Salemba. Saya tanya, Pak, berapa sih di taraweh? Biasa ustadz katanya 11. 11 gimana caranya? 4, 4, 3. Oke, gitu. Nanti di sini berapa? 11, 2, 2, 3. Oh, tuh. Ini 22 masna 2 ya. Lari saya ini ke tempat yang lain, besok di Jalan Salam Raya itu 23. Jadi saya tiap hari itu nggak mesti harus begitu, itu kan. Apalagi kalau yang ketiga Pak Haji amalan Masjid Madinah itu bisa 36 sampai 39. Wah, kalau di sini bubar hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kita jangan memperdebatkan tentang banyaknya rakaat.
Yang penting yaitu kita ini melaksanakan tarawih. Ini orang Islam ini kadang-kadang pingin seperti itu terus, dan rahmatullah di dalam kehidupan. Jadi kita ini bijak sebagai ustadz dan seorang kiai. Nah, jadi jangan mengatakan itu kalau 8 itu bukan tarawih. Ini dari Siti Aisyah hadisnya. Ini yang 11, yang 23 dari siapa? Dari Umar bin Khattab. Yang penting melaksanakan tarawih. Itu kan perkara masalah sunnah, jangan terlalu banyak didebatkan, nanti akan terjadi perpecahan. Nah, seperti saya tiap hari ini berbeda, Bu, ya berbeda. Ada lagi nanti amalan Masjid Madinah. Yang terpenting sholatnya kita ini dalam keadaan tertib, tumaninahnya, ya, kemudian dia ini rukun-rukunnya, bacaan-bacaannya. Jangan seperti ada di sebuah daerah di Indonesia, dia pelaksanaan taraweh 23 itu cepat sekali sampai 15 menit. Gimana itu napas? Masya Allah. Kenapa? Alasannya karena saya di Jakarta jarang sholat katanya. Itu akhirnya semua sholat selama 11 bulan di Kuado itu kan itu berat. Ya, itu yang harus diperbaiki. Jadi kita di sini 11, 22 masalah. Terus sampai kita ini meninggal. Di sana di Lembang 44, Arbanotan 44, kemudian ada 3, silahkan. Ada juga kalau kita di daerah-daerah ini ada dia ya kita sama-sama melaksanakan. Kalau kita ketika kita ini tadi terjadi di Al Jabar, di sini juga sama di masjid apa Kemayoran Pak Al Akbar ya. Nah gitu Bu. Nah, yang udah 8 silakan, kemudian ke belakang, nah, kemudian lanjut. Aman aja, ada rahmatullah ya, aman saja. Saya maka sering dipanggil. Saya gimana? Sampai itu terjadi berantem Pak. Kumpulin sama yang lain. Salaman kata saya. Nih orang ini, orang di luar Islam ini senang sekali kalau kita berantem. Jadi kita ini apa yang telah terjadi di sini, dan orang yang melaksanakan 23 jangan bukan itu kata ustadznya yang 11 itu bukan tarawih, sholat bukan, sholat dan rahmatullah. Nah, jadi jangan seperti begitu. Jadi kita harus bijaksana. Jadi ustadz jadi kiai ini ya semuanya itu berdasar ya. Itu yang 11 ini 23 saya lihat itu di dalam kitab I'anatul Thalibin. Kalau yang 11 itu di dalam kitab Bukhari. Semua punya argumentasi. Di Jakarta ini ada rahmatullah. Mudah-mudahan ada rahmatullah kita jangan terjadi perdebatan seperti ini. Maka kita tanya dulu jadi ustaz. Ya, sini berapa Pak? 11. 11 gimana? 2, 2, 2, 3. Oke. Sini Pak berapa malam? Oh 4 pada langsung gitu Pak ya. Kalau salah semua udah dilaksanakan dan dunia aman-aman saja gitu ya. Mudah-mudahan wawasan kita keilmuan dalam bulan suci Ramadan Allah memberkahi kita semua. Boleh. Kalau karena tubuh Ramadan tubuh. Oh gitu. Kemudian puasa itu mesti dari puasa Ya. Itu maksudnya. Ada orang apa namanya dia di siang hari karena ketidaktahuan kemudian bersetubuh. Bagaimana cara kifaratnya bagi kita? Gitu. Makanya kan harus ngaji Pak ya. Kifaratnya ya, dendanya apalagi bahasanya kifarat, denda dalam hukum apa tuh Pak Haji? Kifarat, denda apalagi tuh? Sanksi 2 bulan. Soma syahraini mutatabi'ain. Iya, harus dia puasa 2 bulan berturut-turut. Udah 58 hari nggak kuat, balik lagi. Itu salah satu denda sanksinya. Itu harus seperti itu. Maka kita ini jangan sampai terjebak seperti itu. Ya, nanti di ayat yang lain kalau melakukan seperti itu, maka nanti malu saja. Nikmatnya cuma 15 menit, dendanya 60 hari. Ya, itu alternatif. Di zaman Nabi orang bodoh. Dalam hadisnya tadi datang seorang laki-laki pada sudut. Bagaimana kalau dia ini sudah tidak kuat bener? Itu kan dikasih tahu apa dendanya. Ya kalau orang pakai beras memberikan 60 orang miskin, kemudian satu orangnya minus 1 kilo, orang kaya mah bisa, gitu kan? Nah, gitu ya. Jadi dendanya 1, puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dilaksanakan nggak kuat nih sampai 57 hari, baru dia boleh kasih makan 60 orang miskin. Ya, kalau nggak kuat gimana? Nggak ada 2 adil rahmatullah, nggak ada bebas. Tetap bagi orang yang melaksanakan di siang hari hubungan intim itu ada denda, ada sanksi, ada kifaratnya. Kifaratnya tadi laksanakan dulu puasa. Kalau sudah tidak dia puasa nggak kuat nih sampai 57 hari,
Kak, boleh kasih dia ini 60 orang miskin. Ulang lagi. Ya, ngulang lagi. Tapi kalau sudah kuat, nggak kuat, udah kasih beras. Jadi bukan gitu, saya bebasin, nggak begitu. Mending kita ini didenda, ibu-ibu, bapak-bapak di dunia ketimbang kita didenda nanti di akhirat. Berat sekali di akhirat. Kata Nabi, siapa orang yang membatalkan tanpa udzur syara, tidak ada sakit, tidak dalam perjalanan. Tahu-tahu nih kita makan aja, kecuali lupa ya. Gitu. Saya juga lupa datang ke rumah minum, pas ada orang kita bilang, puasa udah, jangan terusin. Nah itu batal namanya. Siapa orang melaksanakan puasa kemudian dia ini lupa, maka Allah sedang memberikan makan. Tapi ketika dia ini ingat, buang, jangan tanggungnya ini. Itu dikodok selama 1 tahun belum tentu Pak bisa mencukupi. Kalau sengaja membatalkan puasa, maka hati-hati. Ada yang paling terpenting bagi kita semua, jangan lupa ibu-ibu, kita itu niat puasa. Maka kita setelah tarawih niat. Yang lebih bagus mah pada saat musyahur nih jam 4 ya, diakhirkan sunnah kita sahur ini jam 4. Ya, sedangkan kalau maghrib disegerakan, itu niat di sana dalam hati, niat saya melaksanakan puasa besok hari fardu karena Allah. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik boleh dilaksanakan, yaitu 1 bulan penuh gitu kan. Niat saya puasa untuk 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini fardu karena khawatir kita lupa. Kalau lupa puasanya terus nanti harus bayar. Coba kalau nggak ngaji jadi tidak tahu. Kita sama-sama doanya dan suci Ramadan. Saya mohon maaf dan segala kehilapan dan kekurangan. Insya Allah nanti kita ketemu di tanggal 5 ya. Dan ini nanti ada izin dari yayasan sama ibu-ibu dan bapak-bapak dibantu karena kegiatan nanti bisa dilihat di YouTube ataupun di TikTok ya. Kegiatan-kegiatan saya di luar daerah. Semoga ibu-ibu bapak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja, segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik. Sampaikan salawat dan salam pada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami di bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah dan ampunan. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmat Allah. Ya Allah, dosa kami ini banyak sekali. Ya Allah, mulut kami pernah berdusta, mulut kami pernah menyakiti kedua orang tua kami. Sekarang kedua orang tua kami yang telah terbujur kekuatan di alam kerja, sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kepada kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami, cucu kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tumbuhkanlah dalam keluarga kami ada yang menjadi alim alamah, menjadi hafid dan hafidhah Al-Quran. Apa yang Nabi minta itulah yang kami minta, apa yang Nabi tolak itu yang kami tolak. Sempurnakanlah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan di bulan suci Ramadan ini penuh kami untuk sama-sama mendapatkan Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami, istiqomahkanlah kami untuk senantiasa sholat berjamaah, untuk thalabul ilmi, tahajud malam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan pada kami untuk senantiasa membaca Al-Quran. Allah mansuril Islam wal muslimin di Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah bala tentara Engkau yang tidak pernah kelihatan oleh makhluk. Para malaikat sebagaimana Engkau telah menurunkan di perang Badar, sebagaimana Engkau telah menurunkan para malaikat di perang Ahzab. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah perjuangan saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Ya Allah, kami hari ini masih bisa makan minum, saudara-saudara kami dalam keadaan puasa lapar berhari-hari. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah doanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah dan taufik kepada para pemimpin kami. Jangan sampai terjadi perdebatan di bangsa dan negara kami. Jangan sampai diluluh lantahkan bangsa kami. Ya Allah, pandanglah dengan pandang rahmat. Apabila Engkau menentukan ajal kami yang terakhir, ruh kami akan menghadap kepada Engkau. Wafatkanlah kami dalam husnul khotimah. Wafatkanlah kami dalam husnul khotimah. Wafatkanlah kami dalam husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ibu-ibu dan bapak selama saya mengajar mungkin banyak kesalahan-kesalahan ya.
apa yang akan disampaikan. Kita akhiri dengan doa kifarat majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.